Ketika perlawanan terhadap pemerintah pusat bergejolak dari Sumatera Barat dan pemerintah revolusioner Republik Indonesia berdiri, Riau termasuk daerah yang terjangkit PRRI. PRRI 1 paket dengan Permesta di Sulawesi Utara. Banyak pasukan dari Jawa dikirim ke daerah-daerah itu. Pekanbaru yang jadi pusat dari Riau pun dikirimi tentara oleh pemerintah pusat. Untuk merebut Pekanbaru, pasukan Kangguru yang berisikan pasukan dari Kompi A Resimen Para Komando Angkatan Darat dengan kemampuan terjun payung dikerahkan. Dari Tanjung Pinang, pasukan ini diterjunkan dan merebut lapangan udara Simpang 3, 12 Maret 58, tanpa menemui kesulitan karena para pengikut PRRI memilih lari dan bersembunyi. Komandan pasukan Kangguru dan Kompi A RPKAD adalah Letnan Leonardus Benjamin Murdani alias Beni Murdani. Pasukan itu bagian dari operasi tegas yang dipimpin Letnan Kolonel Kaharudin Nasution. Setelah merebut Pekanbaru, pasukan Beni itu ditugaskan ke Medan. Ketika Pekanbaru diduduki RPKAD, anak tertua Bonar, Luhut Binsar Panjaitan masih duduk di sekolah rakyat. Saat itu dia melihat kegagahan prajurit RPKAD yang baru saja mendarat di Pekanbaru. Dengan prajurit yang tidak terlalu banyak, RPKAD mampu merebut Pekanbaru. Itu prestasi luar biasa bagi Republik Indonesia di tahun 50-an. Apa yang terjadi di Pekanbaru itu berkesan bagi bocah SD yang disapa Luhut itu. Di Pekanbaru itulah untuk pertama kalinya Luhut memantapkan tekad untuk menjadi prajurit RPKAD. Namun Luhut muda tak langsung masuk tentara. Dia sempat kuliah dulu, bahkan menjadi pemimpin presidium dari Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia. KAPI ikut menggoyang pemerintah Presiden Soekarno yang dianggap Angkatan 66 sebagai orde lama dan ikut serta pula mendirikan orde baru. Setelah Soeharto naik jadi pejabat presiden pada 67, barulah Luhut masuk Akademi Militer Nasional di Magelang. Pemuda kelahiran Simargala, Toba Samosir 28 September 47 itu berhasil lulus pada tahun 70 sebagai penerima Adi Makayasa. Dia lulus bersama mantan Kasat Subagio Hadisiswoyo dan mantan Menteri Agama Fahrul Raji. Ketika Luhut masih jadi taruna di AMN, RPKAD sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah Pusat Pasukan Khusus Angkatan Darat, Puspasus AD, tapi baretnya tetap merah. Cita-citanya masuk baret merah pun berlanjut dan terkabul ketika Luhut bergabung ke Komando Pasukan Sandi Yuda. Nama pasukan baret merah pengganti Puspasus. Pada 6 Desember 75, ketika sudah menjadi letnan dan menjabat komandan Kompi A Detasemen Tempur Kopasanda, Luhut bertemu dengan orang yang dulu memimpin perebut lapangan udara di Pekanbaru, Beni Murdani. Luhut saat itu akan berangkat ke Timur lewat Halim Perdanakusuma. Kala itu Beni sudah jadi jenderal dan menjadi pejabat intelijen. Beni memberi briefing singkat di sana. Kata Beni, "Saya percaya kalian akan bisa merebut Dili, tetapi saya juga sadar di antara kalian pasti akan ada yang gugur dalam pertempuran." Apa yang dikatakan Beni tak salah. Perlawanan dari para pejuang kemerdekaan Timur begitu kuat. Kendati Dili dapat tribut pasukan Indonesia, korban jiwa yang diminta tak sedikit. Dalam hari pertama pertempuran, 21 personel Detasemen Grup 1 Kopasanda kehilangan nyawa. Luhut yang dijadwalkan terjun untuk merebut landasan udara Komoro terpaksa batal terjun. Hercules yang dia naiki terpaksa kembali ke Kupang akibat sudah terlampau jauh melenceng dari dropping zone. Satu-satunya radio yang seharusnya untuk Letnan Kolonel Sugito juga tidak bisa diterimakan karena terbawa terbang kembali. Namun, waktu akhirnya membuktikan Luhut berhasil pulang dengan selamat, bahkan akhirnya jadi jenderal dan memainkan peran penting dalam perpolitikan nasional. Hanya saja, Luhut tak pernah menjadi Panglima ABRI seperti Beni.